Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat Mas Alimbo Channel yang saya hormati. Semoga kabar kita hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sendiri, ada yang menemani saya, Abang Muhammad Irfan Syarif. Beliau adalah sekretaris Golkar Kabupaten Majene, yang mungkin teman-teman sudah ada yang mengenal beliau. Salah satu tokoh pemuda di Majene yang baru-baru ini juga namanya sempat muncul menjadi korban penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Mamuju pada tanggal 19 Juli kemarin ya Bang ya. Itu terjadi pada subuh sekitar pukul 14, maksud kami sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, di lobi Hotel Lemale Mamuju. Dan saya penasaran sekali untuk berbincang dengan beliau, seperti apa sesungguhnya yang terjadi saat itu. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya kabar dulu. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Saya hari ini sudah fit, sehat walafiat. Ini bagian mata sudah sembuh ya? Ya, ini kemarin sudah nggak kentara. Yang sempat kemarin itu. Masih berbekas sih tadi. Ya, sudah nggak kentara. Hasil visum kemarin ada berapa senti lukanya itu? Ini 2 senti lebih. Ya, 2 senti lebih lah. Sempat mau dijahit, tapi saya nggak mau dijahit karena buat saya ini sebuah sejarah perjuangan demokrasi. Baik, Bang Irfan, mungkin bisa diceritakan sesungguhnya seperti apa kronologi kejadiannya malam itu atau subuh itu sesungguhnya, karena banyak teman-teman yang ingin tahu ya, gimana sih kejadiannya itu. Sebenarnya ini saya cerita aja kronologisnya. Iya. Maksudnya mulai dari awal. Iya. Sesungguhnya itu kita kan acara musda tanggal 18-19. 2 hari berarti. 2 hari ya. Tapi kita sudah harus check in itu hari Jumat tanggal 18. Artinya setelah tanggal 19 sudah ada lagi agenda musda ya? 19 itu sudah agenda penutupan sebenarnya, bukan agenda penutupan pagi. Nah, itu hari Selasa, Rabu, Kamis itu saya sudah dapat telepon. Dapat telepon dari beberapa teman-teman. Di antaranya ada memang beberapa anggota DPR yang dari kabupaten lain. Menyarankan untuk tidak ke Mamuju. Itu dari sesama partai apa? Sesama partai. Oh iya. Nah, itu masih sesama partai. Itu jangan ke Mamuju karena ada premannya. Ya disebut aja, kita belakang aja dalam. Iya, siap. Oke, disebut aja premannya Arastamoni, Bupati Mateng dan Ketua Golkar terpilih ya. Begitu ya. Siap. Jadi saya tidak pernah kepikiran untuk akan sampai berlebihan seperti itu, karena saya menganggap bahwa di Indonesia ini dunia demokrasi itu masih sangat terbuka. Betul. Apalagi kita memang negara demokrasi. Betul ya. Saya memang sempat bertanya kok kenapa harus seperti itu. Itu masih akibat kritikan saya pada April tanggal berapa itu. Yang terkait postingan di Facebook ya. Postingan di Facebook soal corona itu. Kalau tidak salah kena COVID di Mamuju Tengah gitu ya, 2 hari ya. Saya sih sebagai sekretaris partai juga yang punya undangan
dan yang dimandatkan oleh partai, ketua dan sekretaris, ya tidak bisa lah tidak hadir, wajiblah hadir. Memiliki hak suara gitu. Ya, makanya saya wajib hadir. Siap. Saya bukannya tidak menerima saran teman-teman, tapi saya juga percaya bahwa keamanan itu pasti akan ketat di sana. Ya makanya saya ini musda, namanya musda Partai Golkar lagi. Jadi 2 hari sebelum acara musda itu, abang ditelepon oleh kolega-kolega Partai Golkar dari kabupaten lain gitu ya, untuk tidak hadir di Mamuju ya. Baik. Dan beberapa teman-teman partai, teman-teman yang lain juga sudah menyerahkan itu. Di luar Partai Golkar. Nah, saya berangkat saja dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, semuanya akan baik-baik saja. Saya masih percaya bahwa keamanan itu akan ketat karena musda Partai Golkar itu loh, bukan musda seperti kita biasa. Bukan Mumbes mahasiswa. Kalau Mumbes mahasiswa kan ya masih wajar-wajar lah. Baik ya. Nah, saya berangkat Jumat, habis sholat Jumat. Saya sempat habis sholat Jumat di Majene, saya juga sholat Jumat. Kemudian saya berangkat. Saya sampai malam di Mamuju, Hotel Maleo. Itu saya check-in di Hotel Maleo. Pokoknya 2 hari itu, jadi Jumat itu, Sabtu itu sampai malam semua kondisi normal. Musda berlangsung apa, dan pada saat itu ada Pak Erwin Aksa, ada Pak Didin, dan lainnya lah, ada kader-kader partai yang lainnya juga ada. Nah, ya dasar kita ini kan basicnya pertemanan kita ada. Jadi kebiasaan ngopi dengan teman-teman ini kan sulit dihilangkan. Apalagi teman-teman di Mamuju kan masih bro, Kanda di mana? Bisa nggak ngopi ini? Baik. Jam 11 malam itu sudah ketua terpilih. Sudah selesai ya, agenda musda ya. Agenda musda sudah selesai, itu langsung penutupan. Jadi jam 11 malam itu saya masih sempat duduk nongkrong dulu di Lepa-Lepa. Di hotel gitu. Hotel itu kan di lantai 2 di Lepa-Lepa. Nah, dari situ saya keluar ngewarkop, ngopi juga kan sama teman-teman. Itu di luar hotel? Di luar hotel. Jam 11 lewat. Terus saya keluar, saya dengan wartawan TVRI itu Rahmat. Keluar ngopi lah kita di tempatnya para wartawan di Mamuju itu Warkop 77. Nah, saya ke sana sampai jam 1. Saya bergeser dari Warkop 77 ke Warkop DJ 47 di Jalan Tune kalau saya nggak salah. Jadi rekan Rahmat itu kita ketemu di mana, Bang? Saya ketemu di Mamuju. Maksudnya sebelum musda sudah ketemu atau sebelum musda? Saya bahkan saya ajak, saya bilang kalau bisa kau liput-liput di sana bagus juga supaya bisa bahan untuk pemberitaan. Nah, sampai ke sana pokoknya kita habis cari itu sekitar 3:30 subuh. Setengah 4 subuh itu saya bergeser dari Warkop DJ ke hotel. Jadi di hotel itu saya turun dari mobil, kunci kamar itu dipegang sama Rahmat, saya suruh pegang sama Rahmat. Maksudnya Anda dengan Rahmat satu mobil ya, pulang dari Warkop. Jadi keluar dari hotel, masuk hotel kembali itu saya satu mobil sama Rahmat. Nah, setelah itu saya turun dari mobil. Memang di parkiran itu ada 2 orang yang mendekati saya, yang saya tidak tahu siapa orangnya. Tapi saya namanya orang panjang kakinya, berjalan aja. Saya pikir juga 2 orang ini mungkin tamu hotel juga yang lagi pulang ngopi juga, mungkin kayak gitu. Ya saya jalan ke lobby
Terus saya lihat Rahmat ditahan sama dua orang ini. Dua orang yang tadi itu. Dua orang yang tadi. Saya lihat ke belakang kan. Saya pikir temannya Rahmat. Pikiran saya gitu kan. Iya. Ya kan Rahmat orang ngomong juga, saya pikir temannya Rahmat. Nah, saya sampai ke lobby. Akhirnya ada 3 orang. Yang saya lihat itu 3 orang yang samperin saya. Saya dalam pikiran sama sekali, pikiran saya tuh mungkin cuma hanya untuk berkomunikasi. Iya. Tapi kaget karena ketika dia di depan saya baunya bau minuman, bau alkohol. Yang 3 orang itu ya? Yang 3 orang ini. Yang pertama itu yang memegang saya itu kental sekali, dia berbau alkohol. Tapi Anda sama sekali tidak mengenal orang itu? Sama sekali saya tidak kenal. Baru pertama melihat? Baru pertama saya lihat juga. Artinya di dalam musyawarah Golkar sebelumnya Anda tidak pernah lihat orang itu? Saya pernah lihat. Saya ingat dalam acara itu saya pernah melihat. Salah satu dari mereka atau? Salah satu dari mereka. Tapi yang memegang saya ini, yang pertama saya lihat ini, saya pernah melihat memang di acara. Di acara Golkar. Tapi tidak menggunakan atribut partai. Partai itu. Nah, setelah itu saya ditanya, tanya spontan, dia bilang seperti ini, kalau Irfan Syarif tuh yang kritik WARAS, gitu bahasanya gitu kan? Ya. Kalau Irfan Syarif yang kritik WARAS gitu ya. Jadi sementara dia bertanya seperti itu, baju saya itu kan saya masih pakai baju partai kan, baju saya dia langsung pegang. Belum habis yang kritik WARAS ini, sekitar jedanya itu kritik WARAS gitu. Itu pukulan sudah ada 1 kali, kemudian saya terdorong. Yang memukul siapa? Yang megang baju atau orang lain? Orang lain dulu. Orang lain dulu baru yang memegang baju. Jadi yang saya rasakan pertama itu yang ke telinga. Jadi ke telinga dulu. Ya namanya orang dipukul telinga langsung. Iya. Langsung. Kalau apa gitu ya? Kedengaran kayak gimana gitu. Setelah itu saya sudah dipukul terus. Jadi saya tidak sempat melawan. Yang memukul itu ada 3 orang berarti? Atau ada orang yang baru bergabung? Jadi yang ternyata itu setelah 3 orang yang memukul ini, itu sudah ada yang menyusul. Itu nih orangnya. Jadi orang yang memukul lagi ini, itu nih orangnya. Itu nih orangnya. Nah, terus ada lagi yang saya masih dalam keadaan normal, maksudnya keadaan sadar sekali kalau saya dipukulin. Saking sadarnya saya masih bisa menghindar ketika dipukul. Ketika misalnya ada yang memukul, saya masih sempat menghindar meskipun masih ada lagi yang memukul. Saya masih mendengar itu bahasa yang ini salamnya WARAS. Yang pukulan itu, jadi ini salamnya WARAS, dia langsung mukul kan. Itu kalau saya nggak salah itu kena di sini juga. Jadi sebelum dia memukul, dia keluarkan kata-kata itu. Jadi saya digebukin terus. Nah, saya sempat jatuh. Saya sempat jatuh ke lantai, tapi kalau saya agak lama di lantai saya bisa mati. Nah, makanya saya kepikiran saya tidak boleh jatuh. Itu pikiran saya tidak boleh jatuh dan saya harus tetap bisa berdiri. Ada berapa orang kira-kira yang ada pada saat itu? Itu sekitar kurang lebih 10 orang. Anda tidak punya sama sekali kemampuan untuk melawan gitu ya? Iya, saya tidak punya sama sekali kemampuan. Nah, ini 10 orang kondisinya yang wow. Ya, kita juga yang di ingatan saya itu saya cuma menyelamatkan diri. Kemudian saya masih, kalau orang Mandar bilang pai ngarang. Iya. Saya masih sempat ingat aja, maksudnya dipukulin seperti itu, pokoknya saya masih sempat mengingat aja. Jadi saya masih lihat itu bagaimana ketika saya jatuh itu, bagaimana kaki itu datang.
Dia menendang juga ternyata ya. Iya. Memukul menendang itu waktu saya jatuh itu saya masih lihat itu beberapa kaki yang datang ke depan saya, makanya saya sempat menahan. Nah, itu kan jadi saya harus berdiri pada saat itu. Saya harus berdiri, saya tidak boleh dibawa. Kalau kapan saya dibawa saya bisa mati gitu. Kemudian kenapa saya harus menghindar di Malaysia itu kan ada tiang, kemudian ada meja bundar yang kaca itu kan. Iya. Saya harus terhindar dibenturkan ke benda-benda keras gitu yang ada. Karena kapan saya terbunuh, saya pasti hilang ingatan. Ketika ingat habis saya. Itu pikiran saya. Nah, di sela-sela itu saya masih bisa menghindar. Adalah security ini yang menahan mereka dan bersama Rahmat itu. Oh, Rahmat yang belakangan juga. Rahmat yang belakangan juga berusaha untuk melerai. Iya. Bersama, jadi namanya Pak Hendrik kalau saya tidak salah. Itu security namanya Pak Hendrik. Kemudian Pak Felix, itu yang stafnya Maleo. Sama resepsionnya saya tidak tahu siapa namanya resepsionnya, kurang ingat saya. Jadi yang lihat persis itu Rahmat, Pak Felix, Hendrik. Nah, saya sempat menghindar ke tempat ruangan kecil. Jadi saya lari itu menghindar ke ruangan kecil. Kenapa saya harus menghindar ke ruangan kecil? Kapan saya masih di ruangan besar bahaya buat saya. Kemudian kalau saya menghindar ada kesempatannya yang security untuk menahan mereka. Nah, meskipun ada yang saya hafal betul mukanya ini, ada satu orang yang masih bisa masuk di ruang kecil itu. Saya mau melawan karena sudah satu-satu kan. Iya. Saya mau melawan untuk mempertahankan diri saya. Nah, tapi syukurnya dia tidak maju lagi. Syukurnya dia langsung mundur. Oh gitu. Jadi saya juga bersyukur karena saya tidak memukul orang. Maksudnya saya tidak sempat mencederai orang gitu. Iya. Kalau mencederai orang kan pada saat itu juga mungkin nilainya kalau kita dimandang apa nando menggasak bisa dagang gitu. Biar satu-satu begitu. Ya, satu-satu seperti itu. Tapi kan buat saya tidak melihat itunya. Saya melihat bahwa ini kondisinya saya sudah tidak normal lagi karena sudah dipukulin kemudian. Nah setelah itu saya pegang hidung. Pikiran saya jangan sampai saya keluarkan darah dari hidung. Nah, itu bahaya untuk otak saya, isi kepala saya. Ternyata saya bersyukur karena yang berdarah ini yang dari sini. Alis ini ya. Yang alis. Nah, dari situ semuanya tadi ini intinya mereka udah balik. Iya. Saya keluar sama Pak Felix, sama Pak Hendrik itu sama Rahmat ke kamar. Di kamarnya kita tempat kamar saya. Iya. Kamar saya itu saya bilang sama Rahmat foto. Foto kemudian kalau bisa di video. Iya. Nah, dalam kondisi seperti itu kan, saya tidak mau gegabah. Saya harus merefresh pikiran saya. Sembari saya juga harus dasar kita ini orang sudah pernah 6 tahun di pondok ya. Iya. Saya kembali bersikir dulu, menenangkan hati sama pikiran saya pada saat itu. Baru saya bilang Pak Felix. Saya bisa minta tolong nggak Pak Felix? Apa itu Pak? Saya minta bisa nggak saya lihat rekaman CCTV? Pak Felix bilang iya ada itu. Coba saya pergi lihat. Jadi Pak Felix pada saat itu pergi ambil rekaman CCTV. Kemudian saya dengan Rahmat, saya bilang Rahmat kita lihat ya. Karena supaya ini bisa membuat barang buktinya gitu ya, kita melaporkan. Ketika Anda melihat rekaman CCTV itu, apakah jelas orang-orang yang orang yang menganiaya atau mengeroyok? Sebenarnya karena agak jauh, dia sebenarnya agak kelihatan kabur. Tapi kalau buat mata-mata kita ini, itu sebenarnya kentara ya. Kentara. Saya saja pada saat itu nggak normal, tentara. Oh ini loh, gini. Apa yakin dengan bantuan CCTV itu kasus ini akan terungkap? Gitu?
Kalau kita bicara CCTV kan sebenarnya kepolisian itu sudah canggih sekarang kan. Dari laboratorium forensiknya kepolisian itu kan sudah bisa jelas sekali bahwa ini mampu menjelaskan peristiwa termasuk orang yang melakukan penganiayaan itu. Saya kira itulah kenapa kemudian saya harus laporkan ini ke kepolisian karena saya sudah melihat CCTV. Nah, meskipun sebenarnya ada saran beberapa keluarga untuk jangan bawa ke ranah hukum, tapi kan saya latar belakangnya saja hukum kan, tidak mungkin lah saya pakai gaya-gaya yang tidak saya orangnya yang sedikit banyak paham lah ya. Jadi prosesi itu setelah itu jam 6 saya masih sempat sholat subuh karena saya harus tayamum. Sebenarnya saya bisa sebenarnya pakai wudhu tapi biar tidak hilang ya. Hanya saya pikirannya biar gak hilang aja terus dalam kondisi. Jam 6 itu saya berangkat ke Polres. Kondisi subuh-subuh itu jam 6 berangkat ke Polres. Saya sampai di Polres diminta untuk ke rumah sakit di Pisum. Jadi saya langsung ke Pisum lah, ke rumah sakit lagi. Terus nanti habis dari rumah sakit itu saya sudah mulai merasa agak lega gitu ya. Bukan, rasa sakitnya sudah mulai muncul gitu ya. Kan awalnya enggak terlalu berasa. Jadi beberapa badan itu yang agak rasa sakit itu sudah mulai muncul. Nah, saya singgah di rumah keluarga, ngopi dulu. Nah, saya pikir juga hari itu kan hari Minggu. Saya pikir mungkin di Polres juga ada piketnya yang terbuka. Saya pikir jam 9 baru saya bergeser ke Polres. Sekitar jam 10-an mungkin baru saya sampai di Polres. Karena masih 10-an saya selesai dan semuanya itu intinya laporan polisinya selesai, BAP awalnya selesai. Itu pada saat itu yang terima Pak Rusdi. Pak Rusdi unitnya. Abang melapor di Polres Mamuju kan? Di Polres Mamuju. Sesuai kurang lah. Di mana tempat kejadian di situ kita lapor. Nah, di situ saya selesai itu sore saya balik. Tapi selesai dengan kepolisian baru teman-teman wartawan saya berikan kasih kesempatan untuk diwawancara. Kan awalnya saya terus komentar sama teman-teman, tapi saya maunya lapor polisi dulu baru kita memberikan keterangan. Karena saya pikir saya harus menghargai dulu proses hukum ini baru